Pemerintah tengah menyusun kebijakan dan paket insentif ekonomi lanjutan yang ditargetkan akan bisa dirilis pada semester 2 tahun 2025 ini. Pemberian insentif dilakukan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini kembali berada di angka 5,2%. Pertumbuhan ekonomi kita tetap optimis, jadi kita berharapkan pertumbuhan sesuai dengan perencanaan di angka 5,2. Beberapa hal sudah dipersiapkan dan Bapak Presiden sudah mengarahkan bagaimana kita bisa mengungkit pertumbuhan di kuartal ketiga dan di kuartal keempat. Nah tentu dari lintas kementerian kita sedang mempersiapkan beberapa hal, kita sedang meninjau paket yang selama ini diluncurkan, bagaimana implementasinya bisa dimaksimalkan di kuartal kedua. Misalnya pembangunan FLPP misalnya 350.000 rumah plus KUR untuk perumahan yang 450.000 itu kan akan mengungkit bidang konstruksi. Kemudian kita akan mempersiapkan bagaimana nanti menjelang Nataru betul-betul tourism atau sektor pariwisata bisa digenjot. Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait evaluasi pemerintah terhadap kebijakan stimulus yang sudah disalurkan dan akan dilanjutkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 yang ditargetkan mencapai 5,2%. Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengisyaratkan pemerintah akan kembali memberikan paket stimulus ekonomi pada semester 2 2025 khususnya dalam menghadapi periode libur Natal dan Tahun Baru di akhir semester 2 2025. Stimulus tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor transportasi dan pariwisata di dalam negeri untuk menumbuhkan perekonomian di daerah. Kami bersama Menko Perekonomian dan Menteri terkait juga sedang menyiapkan untuk paket Nataru yang akan diumumkan segera. Kebijakan diharapkan dapat mendorong sektor transportasi dan pariwisata dalam negeri dan tentunya akan menjaga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Adapun pada tahun ini pemerintah telah 2 kali mengucurkan paket stimulus ekonomi. Paket stimulus yang pertama disalurkan pada Januari dan Februari 2025 dengan total anggaran sebesar 33 triliun rupiah. Sedangkan pada kuartal 2 2025 nilai alokasi stimulus mencapai 24,4 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menanti stimulus lanjutan pemacu daya beli masyarakat. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ebenezer. Beliau adalah Kepala Bidang Inbound and Tour Domestic Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo. Kemudian juga sudah bergabung Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selius. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Nailul, apa kabar? Halo Mas Frans, alhamdulillah kabar saya baik, semoga baik-baik juga. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Heben, apa kabar Pak? Kabar baik, apa kabar juga Pak Huda dan Mas Ya, semua. terima kasih atas waktu yang disempatkan begitu. Sebelum membahas lebih jauh, seperti kita bahas terlebih dahulu tadi sudah disampaikan ya, Pak Menko, kemudian Bu Sri Mulyani juga tengah menyiapkan lagi nih bagaimana paket-paket stimulus lanjutan di kuartal 3 dan 4 sehingga bisa menjadi booster pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menyentuh lagi angka 5,2%. Mas Nelo, Anda melihat seperti apa sih reviewnya saat ini, kemudian dengan potensi daya ungkitnya akan seperti apa nantinya kalau ada kebijakan stimulus lanjutan? Ya, Mas Pras. Jadi kalau kita lihat beberapa leading indikator, memang menyebutkan bahwa ekonomi kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Artinya kalau kita lihat dari beberapa indikator, itu kita lampu kuning menuju lampu merah lah. Nah, kalau kita lihat salah satunya dari S&P, yang Purchasing Manager Index, yang kita di angka di bawah 50, artinya kita tidak dalam kondisi ekspansi, yang pasti ini akan menurunkan utilitas dari perusahaan ataupun industri. Nah, yang kedua, ini tentu akan mengurangi penyerapan tenaga kerja. Kita juga melihat kemarin data PHK ternyata meningkat cukup tajam per Juni ini ya. Terus kemudian kita tidak optimis ada peningkatan daya beli masyarakat ketika
memang kondisi PHK itu memuncak, kemudian juga dari sisi ekonomi masyarakat itu juga masih tenggelam gitu. Nah, ini yang kita lihat beberapa leading indikatornya, termasuk juga dalam hal penjualan otomotif itu yang juga mengalami penurunan. Jadi kalau kita lihat Mas Pras dari berbagai data dari triwulan 1 sampai pertengahan tahun ini saja memang beberapa leading indikator itu mencerminkan kondisi yang memburuk. Nah, ini yang kita lihat sebagai ketidakoptimisan data ya. Jadi kita bukan bicara optimis itu bukan bicara persepsi, tapi kita bicara data ini yang memang menunjukkan ketidakoptimisan bahwa ini akan tidak optimis akan mencapai 5,2%. Pun 5% sebenarnya kemarin yang sampaikan oleh Bu Ani pun ya kita tidak ekspektasi di 5%. Nah, kita malah berekspektasi di tahun 2025 ini pertumbuhan ekonomi ada di angka 4,5% saja. Oke, dan dengan paket kebijakan stimulus yang akan digelontorkan, menurut Anda ini bisa menjadi daya ungkit tidak untuk bisa memacu lagi daya beli masyarakat dengan beberapa persiapan momentum Nataru misalnya, nanti kita akan coba perdalam dengan Pak Eben. Nah, seperti itu bagaimana Mas Nelo? Ya, kalau kita lihat sebenarnya Mas Pras, di awal tahun itu sudah ada paket stimulus untuk diskon listrik, itu pun tidak mengungkit daya beli cukup banyak, karena kalau kita lihat di pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun 2025 itu cuman di angka 4,87%. Oke. Kemudian di konsumsi rumah tangga kita juga melemah, masih sangat lemah sekali di bawah 5%. Kemudian kalau kita lihat di bulan Juni yang sudah digelontorkan pun kita tidak membawa efek-efek yang baik bagi daya beli masyarakat. Terutama kalau kita lihat di mau menjelang Lebaran itu diskon-diskon sudah diluncurkan, diskon tarif jalan tol, kemudian ada diskon pesawat terbang, tiket pesawat terbang, itu juga, ternyata juga tidak mengungkit daya beli masyarakat ketika Lebaran. Nah, kalau kita lihat datanya Mas Pras, di arus mudik tahun 2025 itu angkanya lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024. Artinya ini ada sesuatu yang bermasalah di daya beli masyarakat di sisi permintaannya, dan daya ungkit dari paket stimulus yang diberikan oleh pemerintah itu ternyata belum mampu untuk memboosting konsumsi rumah tangga, padahal kita tahu konsumsi rumah tangga itu membentuk 50% terhadap PDB. Makanya Oke. pertumbuhan ekonomi kita cenderung melambat. Baik, Mas Nelo. Nah, Pak Eben, lantas bagaimana kalau dari sisi sektor pariwisata begitu ya? Memang diharapkan ini juga menjadi salah satu booster. Kemudian yang upaya untuk bisa meningkatkan beberapa momentum mendatang ada Nataru begitu, tengah persiapan juga dilakukan pemerintah untuk menggelontorkan lagi nih stimulus-stimulus begitu, tadi ada transportasi, kemudian pariwisata begitu Pak Eben. Ya, ini kita harus lihat bahwa sekarang karakter wisatawan itu adalah terutama wisatawan Indonesia ya. Oke. Kalau mereka jalan-jalan pasti bawa oleh-oleh. Jadi target oleh-oleh itu satu hal yang menjadi karakter wisatawan Indonesia. Oke. Dan sebetulnya kita perlu kolaborasikan lebih lanjut. Kemarin kami ikut dengan rapat dengan Hypindo dan APBI ya, yang pengelola mal dan sebagainya itu, memang kita perlu kolaborasi lebih lanjut. Kita belum tersampaikan misalnya sekarang di Jakarta misalnya ada kemarin ada Jakarta Fair. Nah, kami belum bisa berkolaborasi dari industri pariwisata karena kita belum ada engagement nih dengan penyelenggara DJ Expo gitu ya. Bagaimana nih sistem yang kita harus kembangkan? Demikian juga dengan adanya Gias sekarang, kita juga belum ada engagement tuh. Nah, kalau saja para stakeholder ini bisa berunding satu meja dengan kami dari pariwisata, mungkin bisa buat paket-paket. Kami kemarin juga ketemu dengan idea misalnya untuk e-commerce ya. Nah, kami sampaikan kira-kira dia bisa nggak sih kita wisatawan ini bisa membeli secara online, tapi delivery-nya itu harus cepat. Artinya mereka kan spending di Jakarta misalnya, mereka cuma 2 hari. Nah, kalau bisa scan dan sebagainya, lalu melakukan pembelanjaan itu, bisa nggak diantar ke hotel itu kira-kira 1 hari atau bahkan di hari yang sama? Enggak, mereka bisa nih mendapat belanja juga melalui online dan sebagainya. Sementara misalnya sekarang ini terkenal nih ada Rojali lah, Rohana lah, segala macam gitu ya. Nah, kalau kita misalnya bisa mengangkat ini dengan diskon-diskon voucher yang kita bisa bagikan kepada wisatawan, lalu dibuat event-event itu misalnya tarian
tertentu di mall dan sebagainya untuk daya tarik dan sebagainya. Kebudayaan, tarian kebudayaan maksud saya, itu Oke. juga akan membuat kunjungan wisata itu menjadi lebih bergairah, dan mereka dengan adanya diskon voucher dan sebagainya itu akan mendorong mereka untuk berbelanja. Ini sudah kami sampaikan ke Hipindo karena kami ada MOU antara Astindo dengan Hipindo. Nah, kalau kita melihat, Mas, kami ada 2 kali travel fair yang kami selenggarakan, itu di bulan Februari biasanya dan nanti di bulan Oke. Agustus ini tanggal 29. Nah, mereka yang membeli bulan Februari itu untuk Nataru. Jadi sebetulnya mereka udah beli tuh paket-paket wisatanya di bulan Februari untuk Ya. Nataru dan sebagainya. Nah, untuk Agustus kami ada pameran juga nanti Stindo Travel Fair, tapi itu biasanya kami udah menargetkan untuk nanti untuk Lebaran dan juga liburan Juni. Jadi yang dijual paket-paket wisata yang untuk Oke. di Lebaran dan Juni itu kami jual di bulan Agustus sekarang. Jadi karakter atau behavior orang-orang Indonesia itu merencanakan perjalanan itu udah 6 bulan atau bahkan 1 tahun Oke. sebelumnya udah Ya, ya. mulai berubah nih, bukan lagi Oke. impulse buyer gitu ya. Nah, ini yang perlu dilihat nih, Hmm. apa program yang harus kita tanamkan atau Ya, ya. combine dengan paket-paket yang ada gitu. Oke. Jadi Nah, kita lantas perlu kolaborasi duduk seperti satu apa meja nih. yang Pak Heben, kolaborasi seperti apa yang bisa dioptimalkan nanti untuk bisa mendorong lagi begitu ya Nah, untuk kinerja sektor pariwisata? Tahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu siap. sebentar. Baik pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review bersama saya, Prasetyo Wibowo. Dan berikut ini kami sampaikan data kembali terkait dengan 5 stimulus ekonomi yang sudah digelontorkan oleh pemerintah untuk bisa mendorong lagi daya beli masyarakat menjadi daya ungkit juga untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025. Ini dia, ada diskon tarif transportasi, kemudian diskon tarif jalan tol, penebalan bantuan sosial, bantuan subsidi upah, kemudian juga ada perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja yang sudah diberikan dengan periode Juni sampai dengan Juli 2025 ini. Dan selanjutnya, bagaimana dengan aktivitas ataupun pergerakan wisatawan Nusantara? Ini yang bisa kita cermati bersama karena ini akan menjadi fokus pemerintah untuk menjadi daya ungkit ya, daya beli, mendorong perekonomian di daerah juga. Ini dia pergerakan wisata kita Januari sampai dengan Mei 2024 tercatat sekitar 438 perjalanan, namun kita lihat Januari Mei 2025 sudah meningkat lagi, ada pertumbuhan sekitar 16,13% menjadi 508,66 perjalanan untuk wisatawan Nusantara. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Ebenezer, kemudian juga Mas Nelul Huda. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Heben, lantas seberapa besar sih potensi bahwa pariwisata ini bisa menjadi daya ungkit juga untuk perekonomian tadi seperti Anda katakan di daerah, kemudian kolaborasi pun sudah dilakukan dengan berbagai pihak ya, pusat perbelanjaan, e-commerce dan lain-lain begitu, Pak Heben. Ya, sebetulnya kalau kita betul-betul bisa informasikan kolaborasi ini lebih awal, Ya, itu akan bisa meningkatkan banyak sekali transaksi-transaksi yang terjadi. Misalnya kita sudah bisa berikan misalnya untuk paket di Nataru sekarang bulan Agustus ini, misalnya kita bisa katakan kalau Anda beli paket ke Jakarta, Anda akan mendapatkan diskon di tempat ini. Nah, mereka akan melakukan transaksi itu, jika daya ungkitnya itu akan cukup lebih signifikan. oke. Pemerintah sudah menetapkan bahwa di tahun 2025 ini target untuk perjalanan wisatawan Nusantara itu kurang lebih 1,8 ya, 1,08 miliar perjalanan wisatawan. Dan ini kalau kita lihat dengan kondisi Indonesia yang umumnya wisatawan itu selalu membawa oleh-oleh dan sebagainya, ini kita bisa ngomong, tapi targetnya perlu dilihat nih, apakah misalnya UMKM-nya kita lihat nih, bagaimana nih UMKM ini kita berdayakan, kita pakai untuk sebagai daya ungkit tersebut. Nah, ini kembali kita perlu duduk satu meja untuk menargetkan bukan hanya 3 atau 4 bulan ke depan. Sekarang ini lebih ke misalnya tahun 2025 untuk Februari nanti atau Maret, di mana nanti ada masa Lebaran di situ, itu juga memerlukan satu kolaborasi tertentu. Ya. Nah, jangan lupa juga dengan wisatawan yang dari wisatawan asing, mereka juga
perlu dilihat apa Oke. sih yang menjadi minat dari wisatawan asing, terutama kerajinan tangan dan sebagainya. Itu juga kita bisa lihat sekarang kunjungan wisatawan asing ke Indonesia yang terbesar itu dari Malaysia. Nah, Hmm. Malaysia ini karakternya sama dengan Indonesia. Oleh-oleh itu salah satu hal yang mereka beli, baik itu makanan maupun baju, fashion dan sebagainya. Bahkan perlengkapan rumah tangga juga mereka beli. Nah, ini yang perlu diamati, Mas. Jadi kita perlu benar-benar secara rinci berkolaborasi. Memang Baik. sekarang ini banyaknya kita ketemu tuh cuman karena ada event baru kita ketemu lalu kita Hmm. ngobrol, tapi kita perlu nih merancangkan tahapan-tahapan secara lebih terinci gitu ya, terencana dengan baik. Baik, baik, baik. Nah, Mas Nailul, kalau Anda melihat potensi sektor, kalau kita bicara mengenai salah satu industri kan pariwisata nih yang digadang-gadang dengan memanfaatkan momentum Nataru tadi dengan upaya-upaya juga pemberian stimulus di sana, transportasi, kemudian pariwisata. Anda melihat seberapa besar kansnya begitu untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi paling tidak sampai dengan akhir tahun ini? Ya, yang pertama Mas Pras, kalau kita lihat pariwisata sebenarnya Hmm. chance paling besar itu setelah Lebaran ya, karena Oke. setelah Lebaran itu banyak eh, istilahnya tuh hari libur panjang gitu kan. Oke. Nah, tapi ketika memasuki triwulan 3 itu sudah jarang untuk libur panjang, triwulan 4 pun itu sangat jarang sekali ada di akhir tahun ya, di momen Nataru, dan itu kalau saya pribadi sebenarnya tidak mampu untuk mengukit pertumbuhan ekonomi hingga ke 5%. Karena pada dasarnya size paling besar itu di triwulan 2 kalau kita mengukit dari sisi pariwisata. Nah, Oke. yang kedua adalah sebenarnya kalau kita lihat dari sisi pemerintah pun itu sudah memberikan stimulus yang dan program-program sebenarnya seperti ya belanja diskon ya, kita Hmm. kalau kita lihat beberapa waktunya lalu pemerintah menerbitkan program stimulus, ada diskon dan sebagainya, yang saya rasa itu pun belum mampu untuk bisa mengungkit daya beli masyarakat secara signifikan. Yang artinya ini ada apakah memang harus ada evaluasi terlebih dari sisi untuk program-program ataupun stimulus-stimulus yang dilakukan pemerintah saat ini, di mana memang menyasarnya bukan hal yang esensial. Nah, makanya ini yang saya rasa sebenarnya yang jadi pengungkit itu justru di BSU ataupun juga bantuan yang langsung kepada masyarakat kelas menengah ataupun masyarakat kelas Hmm. miskin. Nah, BSU ini sebenarnya yang kita harapkan Mas Pras untuk bisa Oke. menjadi daya daya Iya, ungkit iya. untuk pertumbuhan ekonomi karena menyasar langsung ke masyarakat dengan diberikan bantuan langsung berupa uang cash. Nah, sayangnya ini nggak tahu nih, nanti kita lihat di triwulan 2 apakah memang dia bisa mengukit pertumbuhan ekonomi dan juga konsumsi rumah tangga. Tentu kita harus Oke. melihat data pertumbuhan ekonomi triwulan 2 yang kemungkinan itu akan disampaikan di bulan depan. Baik, tapi optimisme sendiri menurut Anda Mas Nailul bagaimana untuk 2025 ini? Dengan upaya-upaya stimulus tambahan seperti apakah yang mungkin diharapkan bisa lebih tepat begitu? Ya, kalau saya rasa sebenarnya kita berusaha untuk objektif melihat datanya, Mas Pras. Kita Oke. tidak ingin menggaungkan bahwa optimisme ini optimisme semu gitu kan, Hmm. bahwa beberapa leading indikator kita masih berada di bawah sisi optimisme. Artinya kita masih pesimis dengan perbaikan ekonomi di sepanjang tahun 2025. Kita masih melihat PHK naik, kemudian juga dari Purchasing Manager Index kita yang berada di bawah angka 50, yang pada akhirnya kita bersimpulan ini tidak akan bisa mencapai ke angka 5,2%. 5,0% pun cukup berat. Yang kita lihat adalah sebenarnya pemerintah bisa loh untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dengan apa? Dengan belanja dari pemerintah. Belanja negara ini harus digenjot dan memang biasanya Baik. di triwulan 3 sama triwulan Oke. 4 itu akan banyak nih belanja pemerintah. Nah, satu lagi Mas Pras, sebenarnya Ya. yang kita harapkan adalah ada evaluasi dari efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah yang di triwulan 1 sama triwulan 2, bahwa kita sebenarnya harus ada reefisiensi, artinya kita Ya. menggelontorkan uang lagi misalkan ke sektor hoteling dengan membolehkan
untuk pencatatan hidup dalam negeri yang dia bisa mengukit hotel dan sebagainya yang ada di daerah. Nah ini yang kita lihat sebenarnya bisa dijadikan oleh pemerintah sebagai daya ungkit untuk bisa memberikan stimulus bagi masyarakat. Itu dia solusi yang diharapkan semoga bisa segera terwujud begitu untuk meningkatkan belanja pemerintah terkait dengan efisiensi anggaran. Kalau bisa memang ada evaluasi desain untuk bisa meningkatkan lagi yang menjadi booster untuk pendorong belanja negara, belanja masyarakat juga. Baik, Pak Heban kemudian Mas Nelu, terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga update yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Mas Nelu, Pak Heban, terima kasih. Mas Frans, Terima kasih sama-sama. Salam sehat juga. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.